Ya, kembali di Jurnal Pagi bersama saya Luisa Kusnanda dan kita lanjutkan dialog pagi ini bersama dengan peneliti senior Pak Siroyudin Abbas. Bapak menyebutkan ada 3 hal yang menjadi faktor-faktor keunggulan Ahok dari hasil survei Bapak ini. Yang pertama leadership, kedua prestasi, lalu yang terakhir apa nih Pak? Yang terakhir saya kira yang paling soal kesesuaian antara kebutuhan Jakarta untuk melakukan pembaruan terus-menerus dengan cara kerja Pak Ahok. Misalnya ketegasan dan keberanian itu diterima sebagai indikator kepemimpinan yang memang diharapkan dan cocok saat ini. Ibaratnya kalau Jakarta ini kan sudah terlalu lama dihinggapi oleh berbagai penyakit menahun, mulai dari sampah, mulai dari macet, penempatan ruang yang tanpa izin, seterusnya, itu udah bertahun-tahun. Itu butuh pemimpin yang bisa mengebrak itu, membuat goncangan sehingga sesuatu yang salah tetapi sudah berlangsung bertahun-tahun dan diterima sebagai sesuatu yang ini bisa digoncang dan dibenahi dengan seksama dan teratur gitu prosesnya. Tapi ini menarik ya Pak ya sebenarnya, karena dari sosok seorang Ahok sebenarnya kan banyak sekali kritik-kritik keras gitu. Yeah. Tapi ternyata masyarakat responden masih mengunggulkan Ahok begitu ya. Nah, ini kita melihatnya karena semua perubahan sosial terutama itu meniscayakan penolakan, resistensi, dan meniscayakan juga pendukung. Nah, Ahok punya cara pandang yang relatif rasional dan berusaha merujuk pada alur regulasi dan alur prinsip-prinsip pembangunan suatu daerah misalnya. Dia punya dasar yang relatif kuat untuk membuat terobosan-terobosan baru itu. Misalnya ketika dia menggusur masyarakat yang menghuni wilayah bantaran sungai misalnya, dia tahu bahwa itu sudah menahun. Tetapi setiap perubahan ke arah yang lebih baik itu kan membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan itu harus diberikan semua orang, masyarakat, ya politisi, ya pengusaha, ya pemerintah sendiri, dengan memberikan jalan alternatif yang baik. Misalnya dia menyediakan rumah susun, ketika digusur itu tidak diusir dan dinistakan kemanusiaannya, tapi juga diperlakukan sebagai manusia secara terhormat. Penolakan pasti, karena tentu saja banyak pihak yang berkepentingan dengan situasi yang sudah berlangsung puluhan tahun itu. Tetapi kalau Ahok kompromi dengan itu, tidak akan ada penyelesaian dan tidak akan ada perbaikan. Ya. Jadi leadership yang seperti itulah yang ditunjukkan Ahok dengan ketegasannya. Jadi masyarakat kelihatannya memandang bahwa model leadership yang seperti itu yang cocok dengan kebutuhan Jakarta saat ini. Jadi karakter personal, lalu prestasi, lalu kesesuaian antara personal leadership dengan konteks tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Baik, lalu selain yang positif tadi yang sudah disebutkan Bapak, masyarakat dari hasil survei ini apa yang kurang mungkin dari sosok Ahok? Apakah disebutkan juga harapannya seperti apa? Ya, kita cek juga, misalnya kita tanya dari sejumlah program pembangunan itu yang masih perlu diperbaiki, misalnya soal anggaran yang terlambat juga kita cek. Terus soal konflik dengan DPRD kita tanya juga, meskipun approvalnya masih banyak ke Ahok, misalnya lebih setuju dengan cara Ahok misalnya, tetapi tentu saja ada harapan supaya situasi itu bisa diatasi dengan lebih efisien, cepat, dan program pembangunan bisa segera berjalan, tidak tergantung atau mungkin gitu. Apa sih yang mereka cari mungkin dari kandidat lainnya? Well, kita belum tahu persis, kita belum tanya langsung ke mereka seperti apa gitu harapan masyarakat Jakarta dari kandidat-kandidat lain. Tetapi pertanyaan tentang
karakter pemimpin seperti apa yang diinginkan masyarakat untuk DKI, misalnya, ya memang itu keluar, misalnya soal perhatian pada rakyat, misalnya. Kan soal perhatian pada rakyat itu sesuatu yang normal dan mendalam. Normal itu yaitu basic kebutuhan manusia untuk diperhatikan. Begitu juga pemilih. Nah, kalau dicek perbandingannya dan tokoh-tokoh yang lain, ya memang ada tokoh yang lain yang terasosiasi dengan citra atau karakter pemimpin yang perhatian pada rakyat, misalnya. Baik, Pak. Mari kita sekarang lihat di layar televisi Anda. Ini kita ada quote ya dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Teori saya benar karena saya selalu yakin kalau kamu jujur, nggak terima suap, kamu adil dan tidak berpihak sama siapapun dan kerja baik, maka masyarakat pasti pilih. Ya, ini tanggapan Ahok ya terkait dengan survei Bapak. Ya, Pak Ahok tentunya juga senang juga melihat hasil survei. Komentar Bapak bagaimana? Ya, saya kira itu Ahok mengamini sesuatu yang dinilai masyarakat Jakarta. Kita tanya karakter apa yang diantara tokoh-tokoh itu yang paling disukai. Soal jujur, bersih, itu atributnya mengarah ke Pak Ahok. Jadi kalau ditanya misalnya soal karakter leadership yang tadi itu dengan situasi Jakarta saat ini, ya memang Jakarta membutuhkan orang seperti Ahok karena Ahok jujur dalam penilaian masyarakat. Baik, baik Pak Abbas. Ya, sekarang di sambungan telepon sudah ada Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Muhammad Taufik. Selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya Pak Taufik, bagaimana tanggapan Anda dengan hasil survei yang ternyata mengunggulkan Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017? Ya, pertama saya ingin sampaikan ya bahwa kalau diawali dengan tingkat popularitas pasti yang namanya incumbent populer. Ahok itu kan populer juga. Kenapa? Karena setiap hari media men-set up ya. Kalau Anda perhatikan pemberitaan tidak pernah jarang sekali memberitakan soal kinerja, tapi soal pribadi Ahok sendiri gitu ya. Itu yang saya kira memang informasi kepada masyarakat sebetulnya ini juga yang kurang tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan Ahok itu, yang nabrak-nabrak aturan, yang Anda bayangkan ya di Jakarta ini sekarang nih kalau kita mau ngomong dari mulai tahun 2014 ya, anggaran itu tidak tercapai, income tidak tercapai, kemudian serapan rendah. Ini yang saya kira informasi ini jadi kurang. Kemudian sekarang saja serapannya terendah sepanjang ibu kota negara ada dan terendah seluruh provinsi gitu loh. Ini ngukurnya pemerintahan berhasil atau tidak berhasil sebenarnya dari situ. Kan ada pedomannya tuh. Ada RPJMD gitu. Pedomannya itu semua. Ya baik Bapak. Jadi menurut Bapak saat ini prestasi Ahok sendiri masih kurang begitu? Oh iya itu, ya jelas kurang. Apa orang anggarannya cuma di bawah 40% tahun 2014 terserap, dan itu dari mana bukti? Kalau Dewan menilai begitu, kerjanya itu dari apa yang dibelanjakan kepada publik, pembangunan apa yang sudah dilakukan gitu loh. Ngurusin Jakarta kan tidak sekedar ngurusin rumah susun, ini Jakarta ini sesuatu yang besar gitu loh. Nah cuman lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa Ahok menguasai media karenanya coba kalau Anda perhatikan ya, bikin analisa media gitu bahwa lebih banyak media itu memberitakan tentang Ahok ketimbang kinerjanya, karena memang agak sulit untuk memberitakan soal kinerja gitu. Nah saya menganggap bahwa survei yang dilakukan oleh teman-teman itu bagian dari proses pemanasan gitu. Ini kan ditanya orang DKI tentu pasti lebih ingat Ahok ketimbang yang lain gitu ya. Ingat dalam konteks orang boleh populer bisa dalam konteks karena positif, karena negatif itu kan bisa populer juga. Ya, Pak, maksud Pak Taufik tadi survei ini sebagai pemanasan apa Pak maksudnya? Iya pemanasan. Saya berharap bahwa survei ini tidak mengalihkan pada isu gitu ya, bahwa
Jadi Anda merasa survei ini misleading begitu ya? Ya, pemanasan aja. Dan survei itu kan nggak menyodorkan nama. Orang ditanya gitu kan. Kalau saya tanya dengan teman-teman tuh orang ditanya gitu ya. Kemudian siapa? Ya wajar aja kalau di Jakarta. Kalau Anda tanya survei juga di Bandung misalkan, pasti orang Bandung yang lebih kenal siapa. Di Surabaya lebih kenal ini siapa tuh ya, wali kota. Itu kira-kira gitu ya. Jadi buat kita bahwa ini perlunya kemudian ada informasi yang seimbang bahwa apa yang dilakukan Ahok, pertama, masa sih orang Jakarta demen ngelihat pimpinan yang nabrak aturan gitu loh. Saya nggak yakin itu. Baik Pak Taufik, tolong ditahan dulu, kita jeda dulu. Tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.